2030, 5 tahun lagi. Mungkin terdengar jauh, tapi ini adalah batas waktu yang sedang disematkan ke pikiran kita. 5 tahun dari sekarang, banyak dari kita mungkin sudah tidak lagi relevan. Bukan karena kita tidak pintar, tapi karena robot dan AI bisa bekerja lebih cepat, lebih murah, dan tidak pernah ngeluh minta THR. Gue Julio Graham, itu nama gue di media sosial. Channel ini dikenal sebagai komentar Kristen. Banyak banget video yang isinya kritik, dan gue enggak bilang kritik itu salah. Kritik itu penting buat meluruskan yang keliru. Tapi kalau tiap hari isinya cuma kritik, lama-lama kita bisa kehilangan arah, bahkan kehilangan hati yang mau membangun. Sekarang gue geser sedikit. Gue enggak mau jadi orang yang merasa tugasnya mengajari semua orang. Gue bukan pendeta. Gue cuma mau berbagi tentang apa yang ada di dalam isi kepala gue. Apa yang gue pikirkan, ya, tentang kehidupan, tentang masa depan, dan tentunya tetap berdiri di atas prinsip teologi reformat. Prinsip ini jadi fondasi cara gue mikir, dan gue akan gunain gaya penyampaian yang santai seperti ini supaya kita bisa ngobrol tanpa jarak. Jadi video ini bukan khotbah, tapi dokumentasi gue. Apa yang gue lihat, apa yang gue pikirin, dan gue yakini bisa membawa perubahan. Jokowi kemarin baru pulang dari Uni Emirat Arab. Apa yang paling menarik Pak dari perjalanan itu, Pak? Ya, ada undangan private meeting tertutup dengan kira-kira 26 pemimpin. Yang di situ kita berbicara mengenai robotic revolution, mengenai AI revolution, mengenai Life 2.0, kira sesuatu yang sangat menarik dan itu akan betul-betul akan merubah dunia. Mungkin 5-10 tahun yang akan datang akan ada masyarakat robot yang sangat besar sekali karena revolusi robot dan revolusi AI ini akan betul-betul datang akan terjadi. Lo pikir ini cuma teori konspirasi? Enggak, bro. Ini bukan ramalan. Ini sudah mulai terjadi. Tapi lo masih rebahan di kasur, menghabiskan waktu berjam-jam scroll TikTok sampai mata lo merah kayak rem motor. Dunia sedang berubah, dan ada narasi yang kuat sekali di luar sana. Coba kita lihat data kerasnya ya. Kasir mulai hilang diganti mesin self-checkout, kurir atau ojek akan digantikan oleh mobil tanpa sopir, dan drone, ya. Admin kantor, AI bisa menyelesaikan tugas-tugas di dalam hitungan detik. Resepsionis, customer service, bahkan akuntan, mesin tidak butuh cuti, tidak minta kenaikan gaji, dan bisa bekerja 24/7. Jadi, kalau lo hanya mengandalkan tenaga kasar, skill standar yang bisa diotomatisasi, atau sekedar repetisi pekerjaan, lo akan terancam. Lo akan tergeser. Lo akan dikeluarkan dari persaingan. Dunia sedang mengirimkan pesan yang sangat jelas. Kalau lo tidak produktif, lo tidak berharga. Nah, di tengah kekacauan ini, muncullah banyak pahlawan dari dunia digital, ya, influencer, coach, motivator. Mereka menawarkan solusi instan. Beli ebook ini, lo pasti sukses. Atau ubah mindset lo pasti bisa jadi pemenang di era AI. Ya. Slogan-slogan seperti yang malas bakal jadi bangkai digital terdengar sangat menyeramkan dan memotivasi, bukan? Tapi sadar nggak lo, semua narasi itu sedang menanamkan standar baru di kepala kita. Lo hanya berharga kalau lo produktif. Lo hanya dihormati kalau lo bisa mengalahkan robot. Lo hanya dipandang kalau lo bisa menghasilkan banyak cuan. Ini adalah standar yang kejam. Standar yang membuat kita takut dan tidak merasa cukup. Dan yang paling berbahaya, standar ini mengukur nilai kita dari seberapa berhasil kita di mata dunia. Gue
mau tarik rem tangan sebentar ya. Gue mau tanya, apakah standar itu berlaku untuk semua orang? Apakah ini adil? Narasi jadi pemenang di era digital ini hanya cocok untuk yang punya modal, yang punya koneksi, yang bisa membeli laptop mahal, atau ikut kursus premium. Tapi gimana dengan orang-orang yang sedang berjuang? Gimana dengan seorang ibu tunggal yang harus bekerja apa saja demi anak-anaknya? Gimana dengan seorang pemuda yang baru sembuh dari depresi dan masih berusaha untuk bangkit? Gimana dengan orang dari desa yang bahkan tidak tahu apa itu AI, tapi hidupnya sudah susah? Dunia melupakan mereka. Dunia hanya peduli pada yang kuat, yang cepat, yang bisa beradaptasi. Dan disinilah masalahnya. Narasi dunia itu adalah narasi yang tidak manusiawi. Disinilah gue mau kasih lo perspektif yang berbeda. Bukan dari Elon Musk, bukan dari e-book motivasi, tapi dari firman Tuhan. Kita diajarkan sesuatu yang sangat penting. Martabat manusia tidak pernah diukur dari performa. Alkitab bilang, lo diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26. Nilai lo bukan digaji, bukan di kerennya CV lo, bukan di seberapa banyak followers yang lo punya. Nilai lo ada karena lo diciptakan oleh Tuhan yang penuh kasih. Bahkan saat lo rusak karena dosa dan kejatuhan, Tuhan tidak pernah membuang lo. Itulah anugerah. Coba kita lihat lebih dalam lagi. Robot bukanlah musuh utama kita. Masalah kita yang paling besar adalah dosa. Gue, lo, dan semua orang di dunia ini sudah rusak. Bukan karena AI, tetapi karena hati kita penuh pemberontakan. Kita ingin jadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Kita ingin mengendalikan semuanya tanpa Tuhan. Makanya, banyak yang kerja mati-matian untuk jadi pemenang 2030. Tapi hidupnya terasa kosong. Ada yang punya cuan banyak dan sukses di mata dunia. Tapi hatinya hancur ya dan jiwanya gelisah. Karena kekosongan di dalam hati kita tidak bisa diisi oleh pencapaian apapun di dunia ini. Di tengah dunia yang makin tidak manusiawi, ada satu pribadi yang datang untuk menebus kemanusiaan kita. Namanya Yesus Kristus. Tuhan yang rela menjadi manusia. Dia tidak datang dengan algoritma, tapi dengan darah. Dia tidak datang untuk yang kuat, tapi untuk yang lemah, yang berdosa, yang gagal seperti lo dan gue. Dia mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kita. Dan dia bangkit dari kematian untuk memberikan kita harapan baru. Bukan cuma di dunia yang fana ini, tapi di dalam kekekalan. Di dalam Kristus, kita tidak lagi menjadi budak ketakutan dengan standar dunia. Kita menjadi anak-anak Allah yang ditebus. Pertanyaannya sekarang, lo mau hidup dikuasai zaman? Lo mau hidup dikendalikan oleh ketakutan untuk tidak menjadi pemenang? Atau lo mau hidup dalam anugerah Sang Juru Selamat? 2030 lo bisa saja kalah dari robot. Tapi di hadapan Tuhan, lo bukan mesin. Lo punya jiwa dan lo punya tujuan kekal. Yesus tidak mati untuk robot. Dia mati untuk lo.